tengah era pandemi seperti ini, saat ini kayaknya banyak banget orang-orang yang nggak mampu untuk membayar cicilan mobilnya, termasuk teman-teman artis pastinya. Aduh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita nggak bisa bayar cicilan mobil tersebut? Apakah mobilnya kita kasih ke leasing atau kita biarkan aja? Nah, pastinya hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada dua narasumber kita, yaitu Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo. Mas Ari sendiri dari praktisi hukum, dan ada juga saya kedatangan tamu saya, Mas Cahyadi. Halo, selamat siang Mas Cahyadi. Siang Bang Herbi. Ya, Mas Cahyadi ini adalah praktisi untuk keuangan. Pastinya seru banget, dan langsung aja kita bertanya kepada narasumbernya ya. Oke, Mas Ari. Ini saya mau tanya nih, sekarang ini banyak banget orang yang nggak bisa bayar mobil, bayar cicilan, termasuk teman-teman artis pada jual rumah, jual mobil, itu yang paling gampang, tapi tetap aja susah. Apalagi yang namanya jual mobil di leasing dan cicilannya masih banyak kan, misalnya masih lama tempo. Nunggaknya masih lama. Nunggaknya masih lama, masih 3 tahun lagi, itu kan pasti, waduh, kebingungan. Apa langkah-langkahnya? Ya sebenarnya kalau misalnya, ini kan kita bicara utang ya, kita masih utang ya. Nah kalau misalnya masih utang tentu obatnya satu ya harus dibayar kalau utang. Makanya ya kita lihat juga dalam era pandemi seperti ini banyak juga yang kesusahan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang sedang menyicil ini untuk negosiasi ulang sebenarnya. Kita negosiasi ulang, datang ke leasingnya, menyampaikan keadaan keuangan kita tentunya ya. Terus disitulah kita minta negosiasi ulang, mungkin per bulannya jadi dikecilkan atau tenornya lebih dipanjangkan gitu. Jadi ketika kita minta negosiasi kepada leasing itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan, karena dari pihak leasing pun juga kan tetap membutuhkan pemasukan daripada langsung diputus begitu diputus, ya. Begitu saja kan mereka juga harus berpikir ke depannya terhadap mobil ini bagaimana. Nah, kira-kira begitu sih. Masih ada kemungkinan untuk negosiasi. Untuk negosiasi. Jadi kita nggak usah takut untuk langsung datang aja. Karena dengan kita nggak datang malah itu banyak banget nanti kemungkinan yang kurang baik ya pastinya ya. Iya, nah kemungkinan yang kurang baik itu kita datang menunjukkan itikat baik kita. Betul. Ya, kalau di hukum tuh itikat baik itu. Itikat baiknya yang akan dinilai ketika kita hadir. Oke, kalau untuk praktisi keuangan sendiri nih, untuk Mas Cahyadi, seperti apa nih keuangan saat ini? Kan sekarang aduh udah semua orang udah habis semua tabungannya. Gimana Mas Cahyadi? Tadi balik lagi mungkin saya akan menggarisbawahi menggarisbawahi Mas Ari. Yang pertama itu tadi itikat baik, artinya ketika perjanjian awal kita bersama sebagai debitur ke kreditur atau perusahaan leasing itu ada itikat baik. Betul. Untuk mendapatkan unit. Karena gini, perusahaan leasing itu nggak mau dibayar mobil lagi, tapi ingin uangnya juga lunas sampai akhir. Jadi kalau kita sekarang di era pandemi ini, kita tahu juga bahwa OJK dan pemerintah memberikan aturan baru untuk relaksasi kredit. Jadi kalau kita mempunyai masalah keuangan, hal yang pertama kita lakukan adalah persuasif ke perusahaan leasingnya atau pemberi pembiayaannya. Kita hadir datang ke sana. Ya, datang dulu. Datang. Karena apa? Kalau tidak datang pasti akan dicari-cari, apalagi teman-teman artis ya. Iya. Didatengin malu dan lain sebagainya. Jadi kita dengan itikat baik kita datang ke perusahaan leasingnya untuk bernegosiasi secara persuasif. Nanti akan dikasih menu-menunya tuh buat menyelesaikan masalahnya. Ada yang namanya rescheduling, dijadwalkan ulang, ada yang namanya restrukturisasi, atau kalau udah emang nggak sanggup nanti dieksekusi untuk dilelang dan seterusnya. Oke. Jadi banyak tahapannya ya. Dicari yang terbaik lah, ya. gitu kan. Karena dengan menyerahkan unit pun leasing juga sebenarnya nggak mau, karena pengennya kan sama-sama win-win lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik. Berarti itu solusi yang terbaik ya. Kurang lebih ada 3 jalan keluar yang mungkin nanti teman-teman bisa langsung negosiasi kira-kira dipilihnya yang mana sih gitu ya dari ketiga tersebut. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua untuk Mas Ari dulu nih. Aku mau tanya, bagaimana sih kalau leasing melakukan pemaksaan untuk menarik kendaraan? Dan apakah kalau kita kembalikan mobilnya otomatis hutang kita udah lunas? Itu gimana Mas Ari? Nah, tadi sudah disampaikan juga nih kalau misalnya terkait dengan pembayaran leasing yang mandek gitu ya. Itu sebenarnya ada cara-cara yang tadi sudah sempat sampaikan, eksekusi. Dieksekusi apa sih eksekusi? Karena pada dasarnya leasing itu kan kita penjaminan fidusia sebenarnya. Itu perjanjian fidusia yang mana ada tata cara hukumnya sebenarnya. Nggak bisa
langsung begitu saja, biasanya mohon maaf ada debt collector ya, datang kan, gede-gede gegap gempita begitu kan, kita ngeri juga gitu kan, ketakutan kita kasih. Sebenarnya nggak mesti harus begitu gitu loh. Ada aturan-aturan hukum yang apabila one prestasi gagal bayar, itu ada aturan hukumnya. Jadi nggak bisa langsung diambil, apalagi perampasan yang sifatnya pemaksaan, langsung diambil, tarik kunci ambil, itu bahkan bisa jatuhnya ke pidana. Betul, bisa kita laporkan mungkin. Bisa kita laporkan. Ya kan? Jadi penarikan paksa ya. Iya, jadi kepada teman-teman juga yang memang dalam posisi kesusahan, nggak bisa bayar leasing, juga jangan begitu saja mau diserahkan mobilnya. Betul. Juga debt collector yang datang juga sebenarnya harus teredukasi, jadi nggak boleh langsung merampas kan gitu kan. Berarti kalau mereka langsung datang, mungkin baiknya kita langsung telepon hubungi leasingnya ya, ketika memang mereka memaksa untuk merampas atau mengambil. Baiknya gimana kita? Kita kan nggak mungkin serahkan dong, jangan sampai diserahkan juga kalau ada seperti itu. Sebenarnya paling sederhana sih, ya ini tips lah ya, tips saya buat dari saya ya. Dari segi hukum biasanya begitu ada orang yang datang mengatasnamakan leasing, itu kan seperti seolah dia diberikan kuasa untuk melakukan penagihan atau penarikan. Biasanya kita minta dulu, boleh dong ya surat kuasanya dong, gitu kan? Ya. Bener nggak sih Bapak dari perusahaan leasing ABC gitu kan? Kita lihat dulu secara normatifnya gitu ya. Kalau dia nggak bisa menunjukkan siapa diri dia sebenarnya, nggak usah diajak ngobrol juga, nggak masalah. Betul. Baiknya kita usir aja kalau perlu, karena bahaya juga. Iya, Pak, maaf Pak, kayaknya Bapak bukan orang yang berhak atau berwenang untuk bahkan menyampaikan penagihan itu jangan sampai kita ladenin, itu bahaya. Jadi tips dari saya itu yang pertama kita lihat dulu ada surat kuasanya. Surat kuasanya atau surat tugas biasanya. Surat tugas, ya. Gitu, barulah kita bicara ke depannya. Betul. Oke, Bapak benar dari ini. Kita ngobrol dulu Pak, negosiasi dulu begini karena nanti yang memutuskan juga bukan dia. Ya. Yang memutuskan itu nanti leasingnya. Gitu. Oke. Kalau untuk Mas Cahyadi nih, gimana Mas Cahyadi? Kalau leasing melakukan pemaksaan untuk menarik kendaraan, dan apakah kalau kita kembalikan mobilnya otomatis hutang kita sudah lunas? Oke. Yang pertama, kita sebagai kreditur harus tahu hak dan kewajiban kita dulu yang pertama ya. Ketika kita akad kredit harus tahu. Nah tadi gimana kalau kita diambil paksa sama leasing? Kalau kita ngomong perusahaannya secara aturan good corporate governance-nya harusnya nggak boleh. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Jangan reaktif, ya kan? Kalau diambil paksa di tengah jalan, kasihin aja mobilnya daripada nyawa misalnya gitu kan. Oh gitu ya? Kasihin aja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting catat siapa orang yang tadi nariknya. Tadi udah dibilang sama Mas Ari, surat tugasnya mana apa, catat aja dulu. Karena daripada kita apa-apa membahayakan diri kita sendiri, ngapain? Jangan sampai rebutan di pinggir jalan gitu ya. Berarti kan nextnya kita harus ngapain nih? Ya. Tadi sempat Mbak Debbie bilang juga, telepon leasingnya dan seterusnya. Yang pertama datangin leasingnya, minta konfirmasi, ya kan? Di situ pasti leasing akan punya justifikasi bla 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 gitu kan. Yang berikutnya apa? Ke polisi, tadi bisa kena pidana. Karena sudah merampas tadi ya, itu perampasan betul. Dilaporkan banget. Atau leasingnya kita bisa gugat perdata, persis kalau saya Mas Ari. Betul. Leasingnya pun bisa perdata. Pertanyaannya mungkin kayak saya bukan orang hukum nih, aduh saya awam nih gimana? Ada cara berikutnya, bisa cari LBH, melalui LBH, atau yayasan konsumen, pelindungan konsumen, gitu. Itu kalau kita diambil paksa, jadi jangan reaktif, kita harus positif. Yang penting keamanan kita didulukan. Berikutnya ketika setelah ditarik, dijual, apakah lunas tadi pertanyaannya? Apakah sudah lunas jatuhnya? Nah, balik pertanyaannya adalah teman-teman harus paham juga ketika kita tanda tangan di kredit ya. Betul. Pasti ada 2 pasal sebenarnya yang digarisbawahi. Biasanya ketika saya di cabang akad kredit itu saya akan bacakan berkali-kali ke customer karena kan tebal ya. Banyak banget. Dan biasanya di renvoy di tanda tangan. Ya. Jadi ada 2 pasal yang penting. Pertama adalah ketika dieksekusi, ketika hasilnya mencukupi, ada kelebihan uang, kreditur harus mengembalikan kepada si debitur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hasilnya tidak mencukupi, debitur harus membayar kekurangannya. Artinya dengan ditarik, dilelang, kewajiban belum selesai nih. Nah kita harus ngapain nih kita nih? Betul, apa yang kita lakukan? Pertama minta surat lunasnya, bukti kita, ya kan?
Kalau emang kurang, kita bayar kalau kita beritikat baik. Betul. Kenapa? Impact-nya kalau kita tidak melakukan itu, suatu hari ketika kita melakukan pinjaman, misalnya ke bank dan lain sebagainya, bisa jadi data kita terrekod tidak baik di slip atau di BI ya. Betul, di blacklist. Ya. Nah, dari sisi perusahaan listriknya biasanya udah nggak nagih tuh, tetapi nanti ada di flag tuh. Nama kita ya. Nama kita misalnya lunas dengan diskon atau write off atau hapus buku atau hapus tagih biasanya. Ya. Tapi udah nggak ada penagihan di kita, jadi tiba-tiba kita ngajuin KPR, tiba-tiba di reject. Ya, tiba-tiba nggak disetujui. Daripada kita di kemudian hari kayak seperti itu, mendingan di awal kita proaktif. Oke, surat lunasnya mana, sisanya berapa dan seterusnya. Dan mungkin nanti untuk pengembaliannya, pembayarannya ya disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ya. Jadi mungkin bisa negosiasi lagi. Betul. Dalam perjanjian. Karena ketika dilelang sangat jarang untung, Mbak. Biasanya rugi banget itu, rugi besar. Apalagi mobil kan. Apalagi mobil. Ya, kan setiap harganya turun. Ada depresiasinya gitu. Kreditnya 250 juta, begitu dijual cuma 90 juta. Waduh, itu kan ya memang seperti itu ya. Dan perusahaan pembiayaannya pun mungkin kita juga harus milih-milih. Kenapa? Karena ketika dieksekusi, kalau perusahaan pembiayaan yang bonafit biasanya kan dilelang umum. Jadi kita secara transparan bisa tahu harganya di taksir berapa, dijual berapa, sisa utang kita berapa dan seterusnya. Tapi kalau perusahaannya yang abal-abal, gelap tuh udah. Itu kita yang kebingungan tuh, kita yang nanya nih bagaimana tahu main diambil aja. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Mas Ari dan Mas Cai. Bagaimana sih seharusnya pihak leasing mengambil langkah atau upaya hukum terhadap orang yang tidak membayar kredit mobilnya? Ya, silakan. Kalau pertanyaannya langkah atau upaya hukum, berarti yang diambil juga harus yang sesuai dengan hukumnya. Betul. Nah, tadi kan sudah sempat saya jelaskan dan ditambah juga sama Om Cahyo nih. Bisa dilelang atau dieksekusi gitu. Nah, diawalinya sebenarnya ini kan adalah perbuatan uang prestasi nih, gitu. Ini adalah perbuatan uang prestasi, kemudian melalui perjanjian fidusia, maka harusnya disita dan dilelang, gitu ya Mas ya. Nah, pada saat dilelang itulah nanti baru ketemu pelunasan atau tidak lunas, karena kan apakah dia menutupi? Betul, dia harus membayar lagi kekurangannya, kan? Intinya melalui eksekusi dulu, eksekusi fidusianya, baru pelelangan, baru kita bisa tahu angka-angkanya. Ya, eksekusi fidusia itu memang dengan cara melelang nanti. Betul. Gitu. Nah, cuma sekarang mungkin perlu teman-teman juga terinfokan ya. Kan sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Fidusia. Kalau dulu Undang-Undang Fidusia ini ketika ada orang yang manifestasi, gitu, mereka bisa langsung eksekusi. Langsung dieksekusi, langsung dilelang. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa langsung, harus ada prosesnya dulu. Dia harus dinyatakan peluang prestasi melalui pengadilan, terbukti putusannya inkrah, barulah kita melakukan pelelangan. Iya, baru bisa dilelang. Jadi nggak segampang itu. Makin tambah berat berarti saat ini ya. Iya. Artinya nggak segampang itu ketika orang prestasi karena nggak bayar kredit, terus langsung diambil terus langsung dilelang, nggak segampang itu sekarang. Dan itu butuh proses mungkin kurang lebih bisa 2-3 bulan, bisa lama lagi ya Mas? Iya, karena kan seseorang itu dinyatakan dulu benar-benar uang prestasi atau enggak, salah atau enggak, benar dia berhutang atau enggak sih gitu. Betul. Atau bisa jadi dia tidak melakukan pembayaran itu kan karena ada hal-hal tertentu. Betul. Misalnya ada force major, misalnya dipecat mungkin. Ya, dalam arti kata di dalam perjanjian itu kan mungkin ada force major ya, yang Cahyo ya. Nah, di force major itu kan alasan saya nggak bisa bilang alasan pembenar, cuma dalam arti kata dia tidak dianggap uang prestasi lah. Nah, maka dari itu ketika ada orang tidak membayar kredit mobilnya, harus dibuktikan dulu apakah dia ini uang prestasi atau tidak. Begitu dia terbukti uang prestasi, barulah dieksekusi. Waduh, berarti ini saat ini nih teman-teman nih harus berpikir ulang ya untuk melakukan kredit mobil untuk mengambil, karena memang apalagi di tengah pandemi ini ya, kayaknya kan semua orang ya finansialnya mungkin lagi banyak banget terganggu. Jadi untuk kedepannya mungkin kita harus bisa lebih hati-hati lagi. Dan untuk itu, kalau untuk Mas Cai sendiri bagaimana nih? Dari sisi perusahaan pasti dia akan lihat SOP-nya secara proper, dalam artian ketika ada orang yang tidak membayar atau cedera janji, maka yang harus diperhatikan adalah
Pertama proses untuk memperingati, biasanya by phone dulu. Oke. Somasi harus dilakukan. Juga. SP1, SP2 keluar. Sehingga ketika ada kesepakatan, ada sama-sama etikat baik, biasanya unitnya serahkan, lalu dieksekusi. Pertanyaannya adalah gimana kalau si orang ini tidak mau melakukan membalikan, tidak mau dieksekusi kan? Nah biasanya perusahaan pembiayaan akan ke pengadilan negeri terdekat untuk melaporkan pengeksekusian dari si unit ini. Kenapa? Karena perjanjiannya kan fidusiar. Sebenarnya boleh dieksekusi sendiri, tetapi dengan kesepakatan tadi. Karena dengan kesepakatan maka dilaporkan ke pengadilan negeri, maka nanti akan ada jurusita dari pengadilan negeri yang mendampingi perusahaan pembiayaan itu untuk mengeksekusi. Kalau nggak salah begitu sih kalau secara hukumnya mungkin ya. Mungkin bagaimana ditambahkan mungkin? Ya kalau ke pengadilan mungkin ke domisilinya sih tergugat, bukan pengadilan terdekat. Intinya sih sebenarnya ke pengadilan itu untuk membuktikan dulu apakah si debitur ini debitur ini wan prestasi. Barulah ketika di wan prestasi baru kita laksanakan eksekusinya. Gitu. Ya yang pasti sih dengan tadi yang dibilang keputusan MK, pastinya perusahaan pembiayaan itu tidak boleh semena-mena. Harus ada kesepakatan, baru bisa melakukan eksekusi. Betul. Nah, oke, itu dia tadi informasi dari narasumber kita yang mungkin sangat berarti nih untuk tips-tipsnya. Dan hati-hati ketika kita berhutang, mencoba untuk berbijak hati, menghitung kemampuan diri sebelum berhutang. Untuk konsultasi hukum gratis, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share video ini ya. Oke, thank you.